bagaimana agar hidup yang kita jalani bisa tenang, sehingga kita benar-benar bisa menikmati kehidupan tanpa banyak masalah, tanpa ada gejolak, tanpa adanya kegelisahan dan tekanan, tanpa ada rasa ketakutan, kecemasan, bahkan menimbulkan pemikiran seolah hanya hidup kita saja yang tidak tenang, orang lain tenang. Pemikiran-pemikiran seperti ini selalu muncul dalam diri manusia, sehingga lupa bahwa tidak tenangnya kita menjalani hidup ini ya karena kita yang menghadirkannya, bukan orang lain, apalagi Allah. Sadar atau tidak, terkadang pemikiran dan tindakan kita itu adalah awal dari munculnya ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Cicero, seorang filsuf terkenal, mengatakan, kalau ketidaktenangan dalam hidup yang dirasakan manusia itu adalah ciptaan manusia itu sendiri. Bahkan bagi Cicero, setidaknya ada 3 hal yang sering manusia lakukan yang membuat hidupnya tidak tenang. Menurut Cicero, faktor pertama yang bisa membuat hidup kita tidak tenang yaitu karena kurang, bahkan tidak memiliki rasa keyakinan diri yang kuat. Tidak yakin pada kemampuan diri kita. Orang yang tidak memiliki keyakinan diri itu sama saja orang yang hidup tanpa memiliki tujuan dan harapan. Bagaimana mau mewujudkan harapan dan tujuan hidup kalau diri sendiri merasa semua hal itu mustahil bisa dicapai? Kita ingin hidup menjadi lebih baik lagi, tapi kita tidak berusaha mengubah cara hidup lebih baik karena tidak yakin kalau kita bisa menjadi lebih baik. Kita pengen punya rumah, ingin punya usaha, tapi karena kita tidak yakin, kita tidak berusaha bagaimana mewujudkannya. Ketidakyakinan kita membuat kita takut melangkah dan mau berikhtiar. Bahkan dalam hal amal dan ibadah pun, orang seperti ini tidak memiliki keyakinan kalau amal dan ibadahnya akan mendatangkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan ganjaran dari Allah, sehingga dalam hidupnya amal dan ibadah sekedar saja. Sampai kapanpun orang seperti ini tidak akan menikmati hidupnya dengan tenang, karena hati dan pikirannya diisi dengan rasa keraguan, pesimis, dan rasa takut yang berlebihan. Coba kalau kita memiliki rasa keyakinan, kita akan berani melangkah, akan berani mengambil keputusan. Karena apa? Saat kita yakin dengan kemampuan kita, berarti kita meyakini Allah akan hadir untuk diri kita. Kemampuan yang kita miliki, bahkan diri kita pun adalah milik Allah. Jadi saat kita yakin kemampuan diri kita dan melibatkan Allah, segala hal yang mustahil itu menjadi tidak ada yang mustahil bila Allah sudah berkehendak.
selalu menunda, bahkan sering mengabaikan waktu yang ada atau kesempatan yang ada untuk mau memperbaiki diri atau bermuhasabah. Manusia itu tidak ada yang sempurna dari yang namanya kesalahan. Dalam hidup ini, terkadang sadar atau tidak ada saja kesalahan dan dosa yang kita lakukan, baik pada diri sendiri, pada orang lain, bahkan sama. Tetapi kita kadang egois, tidak mau mengakui itu. Kalaupun mengakui, ya sebatas mengaku saja. Tidak ada tindak lanjutnya. Kita kadang merasa benar sendiri, orang lain salah. Kita merasa apa yang dilakukan dan dikatakan pada orang lain itu sudah benar. Kalaupun ada kesalahan, ya dianggap sepele saja. Karena menganggap sepele dan biasa, akhirnya kita selalu menunda dan tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk berpikir ataupun mau memperbaiki diri. Yang ada justru terus saja melakukan kesalahan atau dosa, baik pada diri sendiri, orang lain, apalagi sama uang. Akibatnya kita merugikan diri sendiri dan hidup selalu diselimuti rasa bersalah dan dosa. Dan inilah awal munculnya ketidaktenangan dalam hidup. Faktor ketiga yang membuat hidup seseorang tidak merasa tenang, yaitu sikap dalam kehidupannya selalu memaksakan diri menjadi orang lain dan memaksakan orang lain untuk sesuai keinginannya. Dengan kata lain, orang seperti ini tidak memiliki jati diri, tidak memiliki prinsip, bahkan tidak menghargai keberadaan dirinya sendiri. Orang seperti ini dalam kehidupan menampilkan wujud orang lain dalam dirinya. Bagaimana orang, begitu juga dirinya. Mulai dari cara hidup orang, cara berpakaian orang, cara berpikir orang, selalu diikuti dan ditiru. Bahkan sampai pada apa yang dimiliki orang pun tak luput dari perhatiannya untuk ditiru atau harus memiliki juga apa yang orang punya. Bagaimanapun caranya sehingga tidak mengukur kemampuan. Sampai akhirnya orang seperti ini akan disibukkan dengan hal-hal yang bukan urusan dia. Tidak hanya itu, orang seperti ini juga selalu memaksakan keinginannya kepada orang lain. Baginya orang lain harus mengikuti dia, membenarkan apa perkataan dan tindakan dia. Orang lain tidak boleh membantah, apalagi menyalahkan. Hanya perkataan dan tindakan dia yang benar. Kenapa orang seperti ini tidak mendapatkan ketenangan? Karena dalam pikiran dan hatinya selalu menuntut segala hal sesuai keinginan dia, sesuai selera dia. Apa yang diinginkan dan miliki harus punya. Apa yang orang punya, dia pun harus punya. Tidak mau kalah dari orang lain dalam segala aspek, dan tidak mau menerima kalau orang tidak sesuai kata dia.
Ketenangan hidup bukan hanya sebatas kebutuhan materi. Ketenangan hidup yang benar adalah ketika kita mampu menyeimbangkan pikiran dan batin kita yang menyangkut kebutuhan lahiriah serta batiniah. Dan yang tak kalah penting, ketenangan hidup akan melekat pada orang yang pandai bersyukur dan ikhlas.